Diikhlaskan begitu saja. EVOS Divine kali ini akan langsung menaikkan intensitas player walaupun mereka tahu kalau misalkan lawan mereka saat ini berempat. Spread out position yang baik dari tim Onyx dilakukan 3 lawan 4. Apakah sang landak akan dilumatkan oleh sang macan kali ini teman-teman? Kita masih belum tahu. Dan bahkan hujanan dari Flash Freeze dan juga Glue Melter langsung dikirimkan karena memang ini adalah teritori yang dimiliki oleh tim EVOS. Jangan main-main dengan macan di atas bukit karena memang macan akan menerkam kalian. Dan ditambah duri dari sang landak kali ini udah mulai menusuk menuju ke tim dari si orang macan kali ini. Gardu berhasil mendapatkan flag pad ini yang sangat mendukung sekali early fight. Nampaknya seperti apa yang tadi dibilang sama Papi Papaya dia kan. Dan nampaknya sudah ada potential fight yang dilakukan di mana First Rider turun di Blue Zone kali ini. Mereka bukan milih campsite untuk mereka standby sebagai comfort drop mereka, tapi mereka lebih tentatif ke Blue Zone aja kayaknya ya Queen Abigail karena udah 2 kali kayak gini. Dan sekarang nampaknya GRC mereka akan turun di bagian field sisi sebelah kiri. Mereka juga biasanya punya habit turun di bagian crossroadnya, tapi kita masih belum tahu seperti apa nasib yang dimiliki oleh tim MBR. Apakah mereka dapat crossroad full atau memang akan dikontesin atas keduanya? Kalau tadi gue ngelihat arah lari player-player ini seharusnya masih dapat ya, tapi ternyata enggak juga deh. Mereka nggak dapat ke area crossroad dan mereka bakal bertengger di bagian rumah nelayan dan langsung dieksekusi oleh tim DG Esports. Begitu saja 1 poin kill pertama berhasil di-secure dengan baik, tapi ternyata Rivanya bakal dijadikan bayaran bersama dengan itu. Chesternya juga sudah tumbang. Tapi dari MBR-nya sendiri juga tidak dalam keadaan yang sangat baik. Ada beberapa membernya yang terpaksa lari pontang-panting, hampir saja dieksekusi oleh tim DG. Tapi tim DG ngerasa karena mereka sudah dapat 2 poin kill udah cukup, ya udah kita tahan dulu sejenak. Yap, betul itu dia, tahan dulu sejenak ya kan. 2 poin eliminasi dari MBR itu udah sangat lumayan sekali untuk mereka. Dan bahkan kali ini poin harusnya mendengar apa yang terjadi. Dan bahkan sekarang kali ini dari tim Onyx Olympus mereka akan langsung ikut andil melumatkan satu persatu player dari MBR. 1 kill sudah berhasil diamankan oleh seorang Gardu, tapi sayangnya seperti biasa Onyx kehilangan jejak dan mereka tidak akan menikmati pulau Marble Works sendirian. Mereka akan ditemani oleh DG dan juga tim MBR kali ini sebagai alternatif comfort drop mereka mungkin kali ya, karena kita ngelihat JRC juga di sana udah selalu menguasai di crossroad dan akan sangat gambling sekali posisinya jika MBR akan melakukan tabrak teritori ke sana. Apalagi sisa sendirian begini. Ini sih kalau misalkan pilihan paling bagusnya buat Besto ya dia strafing dulu sih. Strafing nyari lootingan dulu, minimal tuh yang seenggaknya cukup lah kalau misalkan dibagi 4 ya kan, buat teman-temannya gitu kan, atau enggak bagi 2 lah paling enggak ya kan. Abis itu nanti baru nyari lagi, abis itu revive lagi. Menurut gua kayak itu salah satu skenario yang mungkin bisa dijalanin sama si MBR-nya. Tapi lain hal dengan ceritanya si Voin, mereka entah kenapa agak sedikit nyangkut di bagian tower 2 orang sekaligus. Resource-nya juga ala kadarnya banget. Armor pun nggak ada, cuma modal helm aja. Tapi ini benar-benar nggak membantu sama sekali. Apalagi posisi tower yang mereka huni ini benar-benar dipantekin banget sama tim DG. Tim DG lagi strong banget sementara ini di bagian rumah nelayannya. Otomatis secara resource menurut gue juga nggak terlalu memadai. Tapi seenggaknya secara posisi playernya, secara firepower yang mungkin bisa mereka siapkan, ini akan oke. Kecuali JRC turun. Kecuali JRC turun, betul. Dan bahkan di sana ada UAV juga kan yang harusnya udah notice si player-player dari JRC. Dan DG di sini masih punya pilihan sebetulnya jika mereka udah mengkomunikasikan kalau misalkan di depan mereka sebetulnya masih ada Team of Void Ordinary, masih ada 2 player di sana. Marble Works juga kayaknya bakalan disapu bersih abis dulu lootingannya Queen Abigail, baru mereka bakalan melakukan punishment. Dan akhirnya Gardu menangkap player terakhir dari MBR, dan MBR pun di menit yang keempat mereka harus sudah pulang ke lobby tanpa bisa di-revive sama sekali. Gardu playstyle yang baik banget ketika mereka sempat kehilangan jejak, tapi ujung-ujungnya mereka tetap menemukan. Ini kayaknya hobi jadi emak-emak nih yang suka nemuin barang anaknya kalau anaknya udah nyerah. Itu sih lebih biasa ke gitu. Anaknya kalau nyari nggak teliti aja sih. Nggak teliti ya? Iya. Bener, Tapi ada bukan yang lebih karena mama bisa ngesamen barang bukan? Enggak cuy, enggak gitu cuy. Kira-kira. Kayak kita lebih aware aja sama setiap detik kehidupan kita. Oh iya. Itu prinsip ajaran Buddha loh. Prinsip Tapi bicara soal ketelitian, gue suka ya. sebenarnya bagaimana si RRQ itu ketika mereka udah ada di dalam satu compound, udah ada di satu area, mereka ngecek setiap sudutnya dengan sangat teliti. Minimal tuh Legalotnya punya vision yang luas, apalagi dia kan salah satu player yang suka banget nih nyari gimana ya, trivia lucu
atau nggak di kayak spot-spot menarik yang bisa dijadiin satu playstyle tersendiri gitu kan. Salah satu player yang paling rajin ngulik-ngulik istilahnya ya. Nah itu dia, dan bahkan RRQ juga mereka lumayan tersendat juga nih pergerakannya. Dan bahkan kita melihat juga di mana tim First Rider mereka sudah mulai mau masuk menuju ke bagian tengah field itu sendiri. Mereka berada di field kanan, yang sebenarnya field kanan itu paling banyak komponnya. Tapi ketika mereka masuk ke tengah itu terlalu beresiko tinggi jika mereka tidak memiliki vehicle sama sekali. Tapi karena memang field sebelah kanan itu masih ada vending machine, jadi why not jika mereka mau standby di sana. Dan bahkan First Rider udah proper banget nih lootingan yang mereka miliki. Mereka punya 9 poin blue wall, dan bahkan mereka akan belanja lagi mungkin. Dan setelah itu mereka punya juga phase 4, dan sekarang poin akan langsung dipojokkan sedikit demi sedikit oleh tim Dunia Games. Sisa sendirian juga TKing nampaknya dengan posisi low HP, akan coba untuk menyeberang menuju ke pulau utama. Nampaknya 8 HP tersisa. Sebetulnya kalau misalkan ngenotis satu player aja itu udah bikin dia tremor, karena lu kena satu balat aja udah pasti meninggal gitu kan. Tuh kan dia langsung tremor, balikin tangannya menuju ke kiri. Dan bahkan Galaxio kali ini akan bertemu dengan EVOS Divine, dan Beyond juga di sana sudah berhasil mendapatkan seorang Kimmich, dan nampaknya Abax berhasil melumatkan seorang Afnaf. Dan hanya sisa sendirian saja kali ini seorang Swipe menarik mundur terlebih dahulu. Swipe-nya pun di sana akan langsung disisakan. Namun player-player dari EVOS Divine mereka sudah menotis adanya satu escape way dari tim Galaxio, sehingga mereka akan langsung saja melakukan rush. Dan nampaknya hujan peluru dilakukan dari Galaxio harus puas di posisi yang ke-11, dan mereka pun harus pulang. Begitu juga First Rider akan langsung menjadi lawan lanjutan dari tim EVOS Divine kali ini. Nampaknya Queen Abigail, tapi mereka harus menikmati dulu lootingan yang mereka miliki setelah melawan tim Galaxio. Betul, dan ini point angle-nya ya itu nggak bisa dijangkau sama First Rider. Jadi sebenarnya no point juga untuk si First Rider nembak-nembakin ke arah si EVOS, karena at the end of the day EVOS nggak bakal masuk ke fields juga. Mereka bakal rotate lagi, apalagi mereka punya vehicle yang sebenarnya itu jadi bagus banget. Mereka bisa ngasih satu distraksi lagi, tapi gue nggak tahu ya, kadang-kadang EVOS itu suka semangat banget nabrak orang. Dan karena dari First Rider juga sepertinya pengen mencoba ya menjemput rezeki dari arah EVOS Divine, mereka udah kirim satu orang, dan Darko udah naik ke arah jalan raya. Ini akan jadi agak sedikit tricky ya, karena kalau misalkan dia bisa dapat high groundnya dia enak banget untuk nge-snipe ke arah SM13 atau nggak member-member EVOS yang lainnya. Tapi kalau misalnya Darko yang ke-snipe duluan, First Rider udah buntung sih menurut gue. Udah sulit kalau misalkan mereka mau coba naik lagi, karena EVOS Divine ya pasti bakal nyari momentum lagi, manfaati kesempatan yang ada untuk turun dan gebrak pertahanannya si First Rider. Oke, atau mereka punya opsi untuk ngamanin dulu nih field sisi sebelah kirinya, karena mereka udah notice kan kalau misalkan di sebelah kanan itu udah ada player-player dari tim First Rider, dan bahkan mereka kali ini akan langsung mengumpulkan beberapa vehicle untuk langsung segera mungkin melakukan follow up terhadap seorang Mr. 05. Mr. 05 ketika mau mengamankan satu airdrop di sana, mereka langsung menerima hujanan peluru dari tim Dranix. Dranix pun di sana langsung saja mengeluarkan satu skill Ice Gun. Blue wall-nya pun akan langsung saja dilumatkan gitu saja. Nampaknya Mr. 05 kali ini akan langsung kembali lagi di spam, dan akhirnya masih ada satu sistem airdrop yang membuat Doi menjadi lebih sustain. Tapi sayangnya tidak, karena memang udah ada tim Echo dari angle view yang lain yang langsung melumatkan seorang Mr. 05. Ini ujung-ujungnya pecah perangnya bakalan jadi milik tim Echo dan juga Dranix. Ini bakalan dikasih satu kill aja untuk tim EVOS, masih bisa pulang menuju ke teritori yang lain pasti ya Queen Abigail ya? Enggak juga sih kalau misalkan ngomongin Dranix sama Echo ya. Lu lihat itu di bagian belakangnya, GPX seperti biasa lagi memantau dulu area sekitar Riz ya kan. Nungguin siapa yang bakal pecah fight terlebih dahulu. Tapi kayaknya di area lain sebenarnya fightnya udah pecah duluan antara DG dan juga Onyx Olympus. Satu member dari tim DG udah berhasil ditumbangkan oleh tim Onyx Olympus. Cuman gue masih belum bisa ngelihat apakah udah di-confirm. And yes, itu udah di-confirm sama Onyx Olympus. Riva-nya udah gak ada, sang kaptennya gak ada, berarti call-nya akan sedikit terbatas dari arah tim DG. Cuman point of view kita itu masih ada di arah Echo Esport yang lagi coba ngumpulin resource sebanyak mungkin sebelum mereka bakal masuk ke arah fight. Karena kalau misalkan fightnya pecah antara si Dranix, udah gitu si Echo dan juga si GPX, ini bakalan rame banget karena ada beberapa tim yang tertarik perhatiannya ke arah pertarungan mereka. Itu dia, tertarik terhadap pertarungan di minimap. Pastinya jika terlalu banyak segitiga merah, pasti banyak juga poin interestnya untuk mereka ikut andil terhadap fight tersebut. Dan sekarang kita ngelihat di mana Echo sudah mengamankan dua komponen yang berbeda. Mereka memiliki rumah ayam dan juga beberapa pagar putih di bagian lini depannya. Mereka bisa mengintip menuju ke Dranix dan bahkan GPX. Tapi UAV membuat tim Echo kali ini lumayan gemeter karena tim Dranix juga di sana akan langsung saja moving. Tapi sayang sekali Dranix kali ini sudah mulai berpikir untuk tidak ikut ke dalam tim fight tersebut karena mereka tahu GPX ini
akan agak sedikit sulit untuk di take down-nya. Mereka juga harus melewati layer pertama mereka dulu, which is adalah tim Echo, dan mereka ujung-ujungnya pasti bakal sharing profit juga. Mungkin paling pahitnya kali ini mereka cuma dapat 1, sedangkan untuk GPX yang bisa commit karena memang jarak lebih dekat, mereka bisa dapat untung lebih banyak. Dan akhirnya ketika mereka ke atas ada yang ngumpulin vehicle nih. Vehicle EVOS langsung diamanin semua di sana, Queen Abigail ya. Betul sekali. Dan Evo sendiri udah nggak bawa vehicle. Abis itu mereka lagi coba pelan-pelan masuk ke pinggir zona. Tapi lagi dan lagi ya, karena tadi posisinya First Rider juga dekat sama mereka, udah saling notice satu sama lain. Mau nggak mau jalur masuk mereka juga kurang lebih sama, karena dua-duanya sama-sama bertengkar di area sekitaran field. Sam 13 sebenarnya udah nyadar sih di depannya itu ada Darkol, tapi kayaknya Darkol nggak jaga bagian belakangnya dan langsung ditembak sama Abax. Nggak ketahuan sama sekali pergerakan dari Sam 13 dan akhirnya snip hilanglah sudah. Iya ya, langsung cepet banget di sana nampaknya ke take down-nya. Dan bahkan mereka udah langsung nge-notice seorang Lozi juga di batu besar. Dedum, langsung knock dong. Itu dia the power of Alvaro dan juga Beaston nampaknya kawan-kawan. Dan langsung dibuat satu batu nisan nampaknya untuk seorang Lozi. Dan kali ini EVOS Divine, mereka sudah mulai langsung menemukan playstyle mereka kembali di bagian map Purgatory. Player terakhir dari tim First Rider juga di sana dikirimkan untuk bermain agak sedikit lebih pasif di bagian sisi bibir zona. Dan nampaknya tim RRQ juga mereka sudah hampir masuk menuju ke center of the map. Tapi sayang sekali mereka harusnya melihat potensial kill di sekitaran mereka. Dan akhirnya First Rider Eclipse pun akan langsung saja dipulangkan di posisi yang ke-9 di sana. Dan lawan survivornya tidak bisa bertahan hidup terlalu lama. Betul sekali, nggak ada yang bisa, nggak banyak juga yang bisa dilakukan. Dan sekarang EVOS akhirnya sudah mulai menemukan tempo mereka, meskipun gue ngelihat sebenarnya secara alur rotasinya ya nggak beda jauh dengan game-game yang sebelumnya. Nah tapi menurut gue justru ketika mereka melakukan ini alarm bahaya yang sesungguhnya, karena berarti GRC bisa aja ketemu sama mereka lagi, atau mungkin kejadian dari game 1 sama game kedua bakal terulang lagi ke arah si EVOS Divine ya. Memang sekarang ini mereka udah kumpulin 8 poin kill, tapi menurut gue itu nggak akan terlalu cukup. Karena kenapa? Mengingat dari beberapa game sebelumnya, dari awal sampai pertengahan, terutama dari match keempatnya, mereka nggak banyak kumpulin poin yang signifikan gitu progresnya. Tapi di sisi lainnya juga RRQ sepertinya juga udah mulai coba ngedongkrak permainan mereka. Apalagi mereka udah ketemu dengan salah satu lawannya GPX, berada masuk di jangkauan mereka, sama seperti Echo, yang dimana ini akan jadi sedikit tricky. Apa yang akan dilakukan oleh si GPX ya? Kalau misalkan mereka maju terlalu polos ke depan seperti ini, Echo bakal enak banget nembakin mereka. RRQ tinggal nunggu sisaan dari si GPX. Tapi Echo, kalau semisal mereka mau commit sekarang, menurut gue ini adalah timing terbaik sebelum circle-nya masuk lagi ke bagian circle keempat. Aduh, ada apa ini? Field dan juga Modhouse langsung saja dihiasi oleh tim-tim yang biru-biru. Jadi lope-lope birunya langsung saja dikeluarkan teman-teman. Tapi nampaknya di sana jump shot dilakukan. Wings tidak bisa diselamatkan. 18 Deer still alive kali ini dengan HP yang lumayan prima juga. Dan akhirnya Justin berhasil menumbangkan seorang Razor. Ditambah ada seorang 18 Deer juga di sana yang akan langsung saja diganggu andilnya oleh teman-teman dari Void Ordinary yang akan langsung saja naik menuju ke bagian sisi higher ground. Justin berhasil mendapatkan 1 point kill atas player-player dari Void. Dan bahkan Denzo di sana juga akan langsung sharing profit gitu saja. Dan nampaknya Vault akan diklaim killnya. Dan akhirnya Justin pun akan langsung mendapatkan triple kill di dalam satu momentum kali ini. Dari tim RRQ mereka sudah mendapatkan higher groundnya. Dan bahkan mereka punya komponnya. Mereka masih memiliki watchtower. Dan nampaknya GPX mereka juga masih belum bisa melakukan move terlalu banyak. Dan ditambah akan ada tim Onyx yang di sana berhasil melumatkan tim GRC di posisi ke-8 kali ini. Triple kill yang dilakukan oleh Zixia dan juga dari seorang Gardu. Ini membuat mental boost dari tim Onyx Olympus akan bertambah. Ditambah sudah ada juga tim Echo kali ini yang akan langsung ikut andil menuju ke dalam circle-nya. Tapi sayang sekali mereka kehilangan satu survivor mereka yang berada di bagian lini depan. 18 Deer juga berhasil take down. Cocktail juga di sana berhasil dihilangkan. Dan nampaknya 18 Deer spamming yang dilakukan kali ini sangat membuahkan hasil. Dan Echo pun harus kandas di posisi yang ke-7. Kali ini mulai banyak sekali peperangan terjadi dan chain reaction dilakukan nampaknya ya. Betul sekali, dan akhirnya Abai pun sudah coba lemparin beberapa grenade ke arah GPX yang berlalu, tapi pasti mulai mendekat ke arah tower yang dihuni oleh seorang Abai. Abai hanya bisa berdua saja dengan seorang Fragment, tapi ternyata keluar yang dipasang oleh Abai sebentar ya akan hilang sebentar lagi. Dan bener aja Gloometer langsung menjadi satu bom yang sangat merepotkan bagi Abai. Abai masih bertahan sekeras mungkin. Satu member RRQ yang lain dari Pac-Man sudah masuk dalam circle terlebih dahulu mengamankan posisi placement, tapi ternyata Abai dipaksa untuk menahan pergerakan GPX. Sekaligus sisi lainnya Ordinary, Void Ordinary
Mercenary tampaknya harus menunggu dulu di lobby untuk sementara waktu. Selagi 5 tim dengan 18 orang yang hidup masih bertarung, masih berbaku hantam. GPX sudah berhasil mengamankan pinggir circle, tapi ternyata sepertinya belum. Tapi minimal ada 1 orang yang berada di dalam 1 mobil. Ini lagi nunggu sejenak. Kira-kira apa yang akan enaknya mereka lakukan? Apalagi posisi seperti ini akan sangat merugikan kalau misalnya mereka telah masuk ke dalam circle. Semua tim sudah berkumpul di dalamnya. Di depan mereka ada Onyx dan sepertinya dari Wings apa permisi, dan akhirnya langsung disambut dengan tembakan oleh Onyx Olympus. Kiri pegang Groza, dan akhirnya Rikazu pun harus tumbang begitu saja meskipun mereka sudah berusaha mengirimkan 1 orang ke dalam pinggir circle, tapi ternyata itu nggak cukup. GPX pun sama, coba untuk masuk ke dalam circle tanpa lama-lama lagi, tapi karena miss beberapa detik aja mereka pun harus finish di posisi yang keempat. Betul. 3 squad kali ini remains nampaknya. Dranix sisa 3, EVOS sisa 3, dan bahkan 4 satu-satunya kali ini dari player-player yang masih komplit di bagian sisi lower groundnya di sana, yaitu adalah tim Onyx. Mereka udah mengamankan beberapa rumah tayo di bagian crossroad, tapi higher groundnya langsung diamankan oleh tim EVOS Divine. Kali ini spamming dilakukan dengan gunakan double barrier dari seorang Sam 13. Tappingnya terlalu sakit nampaknya, dan crosshair pun di sana langsung saja kena mark begitu saja. Dan bahkan player-player dari EVOS kali ini masih dengan keep up. Abax di sana berhasil mendapatkan seorang Susana. Masih ada 2 player sisanya lagi. Masih bisa selamat atau tidak kita masih belum tahu, karena memang Mal di sana langsung terkena kedoknya dengan zona. 1 player terakhir dari Dranix pun masih bisa live, sementara waktu Mal harus diikhlaskan begitu saja. EVOS Divine kali ini akan langsung menaikkan intensitas player, walaupun mereka tahu kalau misalkan lawan mereka saat ini berempat. Spread out position yang baik dari tim Onyx dilakukan. 3 lawan 4. Apakah sang landak akan dilumatkan oleh sang macan kali ini, teman-teman? Kita masih belum tahu. Dan bahkan hujanan dari Flash Freeze dan juga Glue Melter langsung dikirimkan, karena memang ini adalah teritori yang dimiliki oleh tim EVOS. Jangan main-main dengan macan di atas bukit, karena memang macan akan menerkam kalian. Dan ditambah duri dari sang landak kali ini udah mulai menusuk menuju ke tim dari si orang macan kali ini. Gardu berhasil mendapatkan 1 poin knockdown, dan bahkan tradingnya ada Bio di sana berhasil dapat 2, dan Sam pun dapetin 1. 1v1 situation akan dijalankan. Sam 13 sudah berhasil menerima beberapa damage spray, dan sudah ada 1 flash freeze juga yang membuat player dari tim Onyx mulai kelimpungan, dan bahkan Onyx pun gak dapat buya. EVOS Divine finally sangat amat apik permainan mereka, sehingga buya berada di tangan mereka kali ini. Luar biasa banget. Akhirnya setelah bermatch-match mereka lumayan kesulitan untuk masuk dalam circle, ternyata dari GRC-nya nggak bisa motong mereka saat ini. Itu membuat EVOS jadi mudah banget melenggang ke sana kemari. Apalagi di fields mereka ketemu ya sama First Rider, yang ternyata First Rider ujung-ujungnya jadi ragu. Gue